please. Oh, King Edmund. It is my great... I can sense fear. Oh, then mine must be in sensory overload. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Royally Ever After. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang baru mengetahui kalau kekasihnya itu adalah pangeran mahkota dari sebuah kerajaan di Eropa. Walaupun mereka baru berpacaran selama 1 tahun, ternyata sang pangeran udah merasa yakin untuk melamar wanita itu menjadi istrinya. Sang pangeran pun akhirnya mengajak wanita itu ke istana untuk meminta restu dari kedua orang tuanya yang ternyata nggak suka kalau putra mereka menikah dengan rakyat biasa. Nah, kira-kira bagaimanakah perjuangan cinta mereka berdua selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Berlatar belakang di kota New Jersey, Amerika, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Sarah yang mendapat telepon dari kekasihnya bernama Danny. Ceritanya, Danny ini adalah seorang penulis buku, dan hari ini dia ada pertemuan dengan perusahaan penerbit untuk menjual bukunya ke berbagai negara. You and your American slang. So we're still on for this afternoon? I'll see you later. Yeah. Sarah yang bekerja sebagai guru sekolah, lalu bercerita pada temannya yang bernama Kathleen, kalau hari ini adalah hari jadinya dengan Danny yang ke-1 tahun. Namun Kathleen merasa aneh pada sosok Danny, karena Danny sama sekali nggak punya akun sosial media seperti Instagram atau yang lainnya agar mereka bisa mengetahui tentang kehidupannya. I mean, he doesn't have an Instagram or a Facebook. If you ask me, how do you even know that's from Danny? Well, who else thinks I'm wonderful? Literally. Kemudian saat mengajar di kelas, Sarah memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menghias bingkai foto selama liburan musim semi. Sepulangnya dari bekerja, Sarah lalu menemui Danny di sebuah taman yang memberitahu kalau dia sukses menjual bukunya pada perusahaan penerbit. They bought it? Untuk merayakan hari jadi mereka yang ke-1 tahun, Danny yang udah merasa yakin dengan hubungan mereka kemudian melamar Sarah untuk bertunangan. Danny pun mengatakan kalau dia udah meminta izin kepada orang tua Sarah, dan mereka berdua setuju kalau Danny dan Sarah melanjutkan hubungan mereka ke arah yang lebih serius. Sarah Angela DeMarco. I've never met anyone quite like you, and so I've called your parents and... Sebelum Sarah memberikan jawaban, Danny akhirnya memberitahu kalau dia adalah seorang pangeran mahkota dari kerajaan bernama Saint Ives, atau saya bilang aja Saint Ives ya biar gampang. Awalnya Sarah merasa nggak percaya, tapi akhirnya dia sadar kenapa selama ini Danny nggak pernah punya akun sosial media. What, like Prince Charming? Daniel Seamus Horatio Hughes of St. Ives. Untuk meresmikan pertunangan mereka, Danny berencana mengajak Sarah ke kerajaan Saint Ives dan mengenalkan Sarah kepada kedua orang tuanya. Danny pun ingin mengadakan makan malam dengan orang tua Sarah, sehingga Sarah bisa memberitahu mengenai identitas Danny kepada mereka. You'll get the hang of it in no time. Table, put all your cards on the table. Kemudian saat berada di rumah, Sarah ingin membicarakan tentang identitas Danny kepada ibunya yang bernama Mary. Namun sebelum itu Mary malah mengira kalau Danny adalah seorang kriminal, sehingga dia merasa takut dan langsung memanggil suaminya yang bernama Brad. Bert, I need you. Come in. All right. What's so important it couldn't wait? Karena kedua orang tuanya udah penasaran, Sarah akhirnya memberitahu kalau Danny adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan di Eropa. Tentu aja kabar itu membuat mereka syok, dan Mary juga mengajak Sarah agar memasak makanan yang enak untuk makan malam mereka. Danny, who takes you to the movies? Danny, who plays golf with? Get the good dishes. Lalu ketika mereka makan malam, Brad dan Mary menceritakan tentang masa kecil Sarah yang punya cita-cita menjadi seorang putri. Namun Sarah merasa ragu kalau kehadirannya akan diterima oleh orang tua Danny, karena dia udah setuju untuk ikut bersama Danny pulang ke istananya. I hope your parents think I'm good enough for their son. Yes. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka berdua akhirnya tiba di kerajaan Saint Ives. Di dalam mobil, Sarah terus aja merasa resah dan khawatir karena hari ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan raja dan ratu yang akan menjadi mertuanya. I need to make a good impression. Just be yourself. Hug. There's nothing to worry about. Sesampainya mereka di tempat tujuan, Sarah merasa kagum dengan kemegahan istana kerajaan dan para pelayan yang udah menyambut kedatangan mereka. Danny pun lalu mengenalkan Sarah kepada kepala pelayan yang bernama Jackson, tapi Sarah malah mengira kalau Jackson adalah ayah Danny. Oh, King Edmund.
It is my great... Welcome home, Your Highness. I understand... Sarah kemudian diajak untuk masuk ke dalam istana dan bertemu dengan orang tua Danny yang bernama Raja Edmund dan Ratu Patricia. Pada saat berkenalan, Sarah berusaha menutupi rasa gugupnya, tapi hal itu malah membuatnya terus mengoceh tentang perjalanan mereka ke negara ini. I'm a little nervous. Do I stand? Karena suasana mereka berubah menjadi canggung, Danny lalu ingin mengantar Sarah agar dia bisa beristirahat di dalam kamarnya. Namun sebelum itu sang ratu mengundang mereka untuk makan malam bersama, dan dia terlihat nggak menyukai Sarah yang menurutnya nggak cocok dengan kehidupan kerajaan. Lalu ketika Danny mengantarnya ke kamar, Sarah merasa sedikit khawatir karena di pertemuan tadi dia kurang memberikan kesan yang baik kepada orang tua Danny. Di sana, Sarah lalu dikenalkan dengan pelayan pribadinya yang bernama Lena dan adik dari pangeran Danny yang bernama Putri Fiona. This is my sister, Fiona. How kind of you to say. Sebelum Danny meninggalkan mereka, dia sempat mengingatkan Sarah agar datang tepat waktu untuk makan malam. Tapi Putri Fiona malah menyarankan Sarah agar beristirahat, sehingga dia jadi ketiduran dan membuat sang ratu semakin gak menyukai sosok Sarah. She may have got lost. With an attendant. Quality required in a princess. Remember your station. Keesokan harinya, Sarah akhirnya terbangun dengan rasa bersalah karena dia udah melewatkan makan malam bersama Danny dan keluarganya. Sarah pun kemudian melakukan kebiasaannya untuk jogging di sekitar istana sambil menyapa para pegawai kerajaan yang pagi-pagi udah sibuk dengan pekerjaannya. Just working off some jet lag. Great place you have here. Setelah dia bersiap untuk sarapan, Sarah yang bingung mencari ruang makan malah salah masuk ke dapur istana. Di sana, Sarah bertemu dengan kepala koki bernama Colin, dan para koki lain terlihat bingung karena biasanya keluarga kerajaan gak pernah berbicara seramah itu kepada mereka. The king and queen don't pop in? Of course not, miss. Well, if there's... I think I got that. Thank you very much. It was so nice to... Kemudian saat sarapan, Sarah langsung meminta maaf kepada Danny dan keluarganya karena dia udah melewatkan makan malam bersama mereka. Rencananya hari ini Danny ingin mengajak Sarah untuk jalan-jalan ke pusat kota, tapi nggak diperbolehkan oleh raja dan ratu agar media nggak menulis berita yang macam-macam tentang hubungan mereka. Go around our capital. Oh, no. Quite impossible. Karena kemarin malam mereka nggak sempat mengobrol, raja dan ratu kemudian mulai bertanya tentang pekerjaan orang tua Sarah di Amerika. Sang raja pun lalu menyarankan Danny untuk mengajak Sarah berkuda agar mereka berdua melakukan kegiatan bersama tanpa keluar dari kawasan istana. You haven't seen the horses in ages. You do ride. Danny yang tahu kalau Sarah nggak bisa berkuda, kemudian secara perlahan mengajarkannya untuk tetap tenang dan menikmati kegiatan mereka. Di tengah perjalanan, Sarah mengatakan kalau dia merasa malu kepada Danny karena dia belum mampu memberikan kesan yang baik di depan keluarganya. Father's in construction, your mother's a waitress. There's no shame in that. You are such a beauty. How could I have ever been afraid? Keesokan harinya, Sarah kembali menjalani kebiasaannya setiap pagi dan bertemu dengan tukang kebun di istana yang bernama Randall. Setelah itu, Sarah datang ke dapur untuk meminta sarapan yang lebih sederhana dan berusaha bersikap ramah kepada pegawai kerajaan yang lain. For us, miss. Compliments of the kid? Sementara itu di tempat yang berbeda, Putri Fiona terlihat ngomel-ngomel kepada Pangeran Danny karena kakaknya itu udah berpacaran dengan rakyat biasa. Ternyata Putri Fiona nggak setuju kalau kakaknya berhubungan dengan Sarah karena secara tradisi seorang pangeran hanya boleh menikah dengan wanita bangsawan. Anything is possible. In America, perhaps. Di sisi lain, Mary yang merasa khawatir dengan putrinya, pada hari itu mendapat kesempatan untuk menelpon Sarah dan bertanya bagaimana kesehariannya di istana. Beberapa saat kemudian, Lena datang untuk membawakan gaun bagi Sarah, karena hari ini keluarga kerajaan akan mengadakan makan malam dan mengundang bangsawan lain. If someone went to all that trouble, it would only be polite. Di waktu mereka makan malam, Pangeran Danny dan Putri Fiona kemudian mengenalkan Sarah kepada para bangsawan yang hadir di istana. Dalam kesempatan itu, Sarah membicarakan tentang keramahan dari pegawai di istana yang membuat semua orang merasa sedikit kaget karena para bangsawan biasanya jarang berbicara dengan pekerjanya. Kitchen is incredible. My entire apartment could fit in.
Gara-gara pertemuan barusan, Sarah jadi malu sendiri karena dia terlalu banyak membahas tentang suatu hal yang gak seharusnya dia bicarakan. Namun Danny malah berpendapat lain karena dia tahu kalau Sarah adalah wanita yang baik hati dan mudah berkenalan dengan siapapun tanpa memandang status sosial atau pekerjaan. We're going to change you. We're going to change them. Keesokan harinya, keluarga kerajaan dan Sarah datang ke pusat kota untuk meresmikan pembukaan gedung sekolah baru. Pangeran Danny pun ingin mengajak Sarah agar menemaninya, tapi Sarah menolak dengan alasan dia belum siap untuk tampil di depan publik. I'm fine, really. Go. As a new educational facility to serve the children of... Setelah Danny selesai berpidato, Sarah tiba-tiba dihampiri oleh beberapa anak yang bertanya apakah dia punya hubungan dengan sang pangeran. Di waktu yang sama, para wartawan juga melihat kedekatan Pangeran Danny dan Sarah, sehingga kejadian itu langsung menjadi berita hangat yang membuat sang ratu menjadi kesal. At a time like this. Let us know. Berdasarkan berita itu, sang ratu lalu memberitahu Putri Fiona tentang Pangeran Danny yang bisa kehilangan haknya untuk menjadi raja kalau dia menikah dengan rakyat biasa. Dan jika pernikahan mereka benar-benar terjadi, maka Putri Fiona lah yang akan menggantikan posisi kakaknya untuk naik tahta menjadi ratu. You queen. Before they come, they go. Shouldn't have to tell them. Sementara itu di tempat lain, Sarah tiba-tiba mendapat pesan dari Caitlin yang memberitahu kalau rumah ibunya sedang diserbu oleh para wartawan. Ternyata berita kedekatan mereka itu udah tersebar sampai ke Amerika, jadi Sarah langsung melarang ibunya untuk memberikan informasi apapun kepada para wartawan. A circus has come to town. Kemudian di malam harinya, Putri Fiona tiba-tiba aja menghampiri mereka berdua untuk mengatakan kalau dia ingin membantu Sarah agar bisa diterima oleh Raja dan Ratu. Sebenarnya Fiona sengaja melakukan hal itu karena dia ingin menjadi seorang ratu dengan memanfaatkan hubungan mereka. And welcome you into our family, a complicated business. Lots of rules. Both. Akhirnya sejak hari itu, Danny dan Fiona mulai mengajarkan beberapa aturan kerajaan yang harus dilakukan oleh Sarah untuk mendapatkan kesan yang baik. Very good. Dan saat mereka mengikuti acara di luar istana, Fiona juga memberitahu Sarah bagaimana caranya untuk berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. Gift, no matter how bizarre, you must accept it graciously. It's quite. You don't want to appear that you're leading him. We'll talk. Lalu pada suatu ketika, Raja dan Ratu memanggil Danny dan Sarah untuk membahas berita hubungan mereka yang udah tersebar. Dalam beberapa hari ke depan, Raja dan Ratu akan mengadakan pesta musim semi, sehingga mereka memiliki ide untuk mengundang orang tua Sarah ke istana. Thank you. You do know this is more. Decided to include your parents, Sarah. To complete. Mendengar kabar itu, Danny dan Sarah menjadi bahagia karena mereka berdua akhirnya bisa meresmikan pertunangan mereka di depan publik. Namun di balik itu, Ratu Patricia ternyata memiliki rencana lain, yaitu ingin memperlihatkan kepada orang tua Sarah kalau rakyat biasa nggak akan bisa masuk ke dalam keluarga kerajaan. There's never been a commoner in this family. Simply fit in. Daniel will see that. Beberapa hari kemudian, orang tua Sarah akhirnya tiba di kerajaan Saint Yves, dan mereka berdua juga merasa kagum melihat kemegahan istana. Sarah dan Danny kemudian datang untuk menyambut mereka dan mengajak orang tua Sarah masuk ke dalam istana untuk bertemu dengan Raja dan Ratu. Never seen anything like it. Don't touch anything. Sama seperti reaksi Sarah dulu, kedua orang tuanya juga merasa gugup karena hari ini adalah pertama kalinya mereka berjumpa dengan keluarga kerajaan. Danny pun lalu mempersilahkan orang tua Sarah untuk beristirahat di kamar karena malam ini sang ratu ingin mengundang mereka untuk makan malam. When the original palace was nearly destroyed in a war. Sebelum makan malam dimulai, Sarah sempat didatangi oleh ayah dan ibunya yang merasa khawatir karena sampai saat ini mereka belum dapat restu dari orang tua Danny. But I love Daniel, and I know that once we get his parents' approval, Lalu ketika mereka bertemu, Mary mencoba untuk membahas tentang Danny dan Sarah yang ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Our kids getting married. Mengetahui pernikahan ini akan melanggar tradisi, Danny lalu menjelaskan kalau dia belum berdiskusi dengan Sarah mengenai rencana pernikahan mereka.
Pembicaraan tadi pun membuat Sarah menjadi khawatir karena kedua orang tua mereka sempat berdebat di mana mereka berdua akan tinggal setelah menikah. We can make our own way. So there's wiggle room? Keesokan paginya, Sarah tiba-tiba dipanggil oleh Putri Fiona untuk membahas pembicaraan orang tua mereka kemarin malam. Fiona pun meminta Sarah agar memberitahu orang tuanya tentang aturan kerajaan, karena sebentar lagi mereka akan mengadakan pesta musim semi yang akan dihadiri oleh para bangsawan. Nothing is official until it's official. Thank you. Sarah yang merasa pengap dengan situasi ini, kemudian meminta kepada Danny agar mengajaknya ke pusat kota untuk mencari hiburan. Namun di saat mereka ngemil di sebuah restoran, ternyata ada seorang wartawan yang mengetahui keberadaan Danny sehingga mereka segera kabur dari tempat itu. Time for a speedy getaway. Lalu setibanya di istana, ternyata kepergian mereka udah ketahuan oleh sang ratu yang ingin berbicara berdua dengan Sarah. Sarah pun kemudian meminta maaf atas kejadian hari ini, dan mereka berdua mulai membahas tentang masa depan Danny yang akan naik tahta menjadi raja. And you returned with a woman we'd never met. Karena sang ratu terus saja menilainya dengan buruk, Sarah yang udah merasa nggak tahan lalu mengatakan kalau dia hanya punya cinta yang tulus bagi Pangeran Danny. Di sana, Sarah juga berjanji akan menjadi istri yang baik bagi Pangeran Danny, walaupun dia mengetahui kalau Ratu Patricia nggak pernah menyukai keberadaannya. I would make a wonderful wife for Daniel. Setelah berbicara dengan sang ratu, Sarah mendapat info dari Jackson kalau pernikahan mereka itu bisa membuat Pangeran Danny kehilangan haknya untuk menjadi raja. Sebenarnya raja dan ratu bisa aja mengubah aturan tersebut, tapi menurut Jackson mereka berdua pasti akan menunjuk Putri Fiona untuk menggantikan Pangeran Danny. Fiona. Being the next in line, she would... It's more than enough. Sementara itu di ruangan lain, sang ratu tampak terkejut dengan sikap Sarah yang berani menentang aturan demi cintanya kepada Danny. Ternyata keberanian Sarah itu mengingatkan Patricia pada masa mudanya yang benar-benar tulus mencintai pasangannya dan udah siap untuk menjadi seorang istri. And it's taken me by surprise. Perhaps I deserve. You deserve the world. Singkat cerita, saat pesta itu diadakan, para tamu undangan jadi terkejut dengan kemunculan Sarah yang terlihat cantik dan seperti seorang putri. Certainly knows how to make an entrance. Doesn't she though? Danny pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk melamar Sarah, tapi Sarah yang udah tahu tentang aturan di kerajaan akhirnya menolak sang pangeran. Sarah! Ketika Danny menyusulnya, Sarah lalu memberitahu kalau dia merasa nggak tega jika Danny harus kehilangan haknya untuk menjadi raja. Walaupun Danny sempat mengatakan kalau dia akan melawan tradisi kerajaan, Sarah tetap kekeh dengan keputusannya dan terpaksa mengakhiri hubungan mereka. And I'll always treasure that. Keesokan paginya, Sarah akhirnya berpamitan dengan para pegawai istana karena hari ini dia dan orang tuanya akan kembali ke Amerika. Di waktu yang sama, Ratu Patricia tiba-tiba menghampiri Sarah dan merasa bersalah karena dia nggak pernah menyukai sosok Sarah yang tulus mencintai putranya. We too could have been a gardener or a bartender. I wish you a happy life, sir. Mengetahui Sarah rela berkorban demi Pangeran Danny, Putri Fiona jadi menyesal dengan rencana buruknya dan meminta kakaknya untuk menghentikan kepergian Sarah. Sayangnya, Sarah udah keburu berangkat, yang membuat sang pangeran merasa bersedih karena dia nggak bisa melakukan apapun bagi wanita yang ia cintai. Not even true love can change that. Singkat cerita, saat Sarah tiba di Amerika, dia kembali menjalani pekerjaannya sebagai seorang guru. Di sisi lain, keluarga kerajaan merasa kesepian tanpa kehadiran Sarah, sehingga Raja dan Ratu akhirnya mengubah kebiasaan kaku mereka untuk menjalani hidup yang lebih ceria. Comfort food, Your Majesty. Marie's lasagna. What I'm gonna do, Is this a... Beberapa hari kemudian saat Sarah jogging, dia tiba-tiba bertemu dengan Pangeran Danny yang sengaja datang ke Amerika untuk melamarnya menjadi istri.
Ternyata Raja dan Ratu udah setuju untuk mengubah tradisi di kerajaan mereka dan akan tetap menobatkan Danny sebagai raja walaupun dia menikah dengan Sarah. The doves. May she reign. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Royally Ever After. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.